Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bu Kapti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengubah puisi menjadi prosa atau memparafrasekan. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyimak pelajaran hari ini. Tetap fokus, tetap semangat, supaya materi dapat dipahami. Selamat mendengarkan. Anak-anak tentu pernah mendengar kata puisi dan kata prosa. Bahkan anak-anak mungkin sudah sering dan pernah membaca puisi. Sebenarnya apa puisi itu? Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya menjadi terlihat indah dan penuh makna. Itu adalah puisi. Ya, jadi puisi itu adalah bagian dari karya sastra. Sedangkan prosa itu adalah sebuah karya sastra yang bebas penulisannya dan tidak terikat oleh kaidah-kaidah seperti yang ada dalam puisi. Sehingga biasa disebut dengan karangan bebas. Itu adalah arti dari puisi dan prosa. Kata-kata yang digunakan dalam puisi itu adalah bermakna, singkat, tepat, dan jelas. Itu kata-kata yang digunakan dalam puisi. Sedangkan kata-kata yang digunakan dalam prosa itu jelas ada maknanya. Isi yang ada dalam puisi itu sama isi yang ada dalam prosa. Itu pengertian dari puisi dan prosa. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai pengertian dari puisi dan prosa, sekarang apa perbedaan dari puisi dan prosa tersebut? Berikut ini ada beberapa perbedaan antara puisi dengan prosa yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, puisi terikat aturan, sedangkan prosa bebas. Tidak ada aturannya kalau prosa. Yang kedua, puisi tersusun dari bait-bait, sedangkan prosa dalam bentuk paragraf. Tahu ya paragraf? Paragraf atau alinea. Ketiga, puisi tidak menggunakan tanda baca. Entah itu titik, entah itu koma, itu tidak ditemukan dalam puisi. Sedangkan dalam prosa, kita menggunakan tanda koma, tanda titik, tanda tanya, tanda seru, ataupun tanda petik. Itu ya, jelas sekali apa perbedaan dari puisi dan prosa. Bagaimana cara kita mengubah puisi menjadi prosa atau memparafrasekan? Dalam mengubah puisi menjadi bentuk prosa, perlu melakukan beberapa hal. Di antaranya, 1. Memahami isi puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang. Kalau sekali belum paham, boleh dilakukan 2 kali atau 3 kali sampai benar-benar kamu paham. Yang kedua, mencatat
kata-kata sukar yang ditemukan dalam puisi. Biasanya dalam puisi tersebut anak-anak menemukan kata-kata sulit. Nah, ketiga, kata-kata sulit tersebut dapat kamu cari artinya di dalam kamus. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang keempat, menambahkan kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya tidak ada dalam puisi. Yang kelima, mengubah susunan puisi dalam bait menjadi paragraf atau alinea. Itu tadi beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui untuk melakukan mengubah parafrase. Apa itu sebenarnya parafrase? Kalau anak-anak tadi mengetahui parafrase itu adalah mengubah bentuk puisi ke dalam bentuk prosa, itu disebut parafrase. Itu ada benar. Apa sebenarnya parafrase itu? Parafrase itu pertama bisa mengubah bentuk puisi menjadi prosa. Bisa juga pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertiannya. Itu adalah pengertian dari parafrase. Sekarang apa saja ciri-ciri dari parafrase? Yang pertama, bentuk tuturan berbeda. Yang kedua, makna tuturan sama. Ketiga, substansi tidak berubah. Yang keempat, bahasa atau cara penyampaiannya berbeda. Jelas ya anak-anak, apa arti parafrase dan bagaimana ciri-ciri parafrase. Sedangkan berdasarkan jenisnya, ada dua parafrase, yaitu parafrase lisan dan parafrase tulisan. Kalau tadi disampaikan Bu Kapti, parafrase menurut jenisnya itu ada parafrase lisan dan ada parafrase tulisan. Sedangkan parafrase menurut bentuknya itu ada parafrase terikat dan ada parafrase bebas. Parafrase terikat adalah mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan satu. Kalau tadi Bu Kapti menyampaikan parafrase menurut jenisnya ada dua, yaitu parafrase lisan dan parafrase tulisan. Sedangkan menurut bentuknya, parafrase itu ada dua, yaitu parafrase terikat dan parafrase bebas. Parafrase terikat adalah mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat puisi mudah dipahami. Parafrase bebas adalah mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata dalam puisi dapat digunakan, dapat pula tidak digunakan, tetapi tidak boleh menghilangkan isi dari puisi tersebut. Ini jelas sekali
parafrase terikat, dan parafrase bebas. Contoh puisi yang pertama, dan nanti ada parafrasenya. Tangisan air mata Bunda. Dalam senyum kau sembunyikan letihmu. Derita kala siang dan malam menimpamu. Tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Parafrasenya, ibu tetap tersenyum walaupun dalam kondisi letih atau lelah. Meskipun bekerja keras ketika siang dan malam hari, tidak pernah sedetik saja ia menyerah maupun mengeluh. Untuk tetap bisa memberikan harapan baru bagi anak-anaknya. Contoh puisi yang kedua. Selamat tinggal, aku berkaca. Ini muka penuh luka. Siapa punya? Ku dengar seru menderu dalam hatiku. Apa hanya angin lalu? Lagu lain pula menggelepar di tengah malam buta. Ah, segala menebal, segala mengental, segala tak ku kenal. Parafrasenya, ketika si aku berkaca, aku sangat terkejut melihat mukaku ini mulai dipenuhi luka. Sebenarnya ini punya siapa? Aku mendengar suara seru menderu. Dalam hatiku bertanya, apakah itu hanya suara angin lalu? Aku pun mendengar lagu yang lain menggema, menggelepar di tengah malam buta. Ah, segalanya telah tiba menebal, bahkan segalanya jadi mengental, sehingga segalanya tidak aku kenal. Itu tadi contoh puisi dan parafrasenya. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini, Bu Kapti cukupkan sekian. Tetap semangat dipelajari, dimengerti, dan dipahami. Pasti anak-anak bisa. Bu Kapti percaya, anak-anak pasti hebat. Sekian, dan selamat belajar. Terima kasih.